Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 568. Hubungan superior dengan para suster. Superior hendaknya menonjol dalam kerendahan hati dan kasih kepada setiap suster tanpa membeda-bedakan. Ia tidak boleh membiarkan diri dikendalikan oleh sikap suka dan tidak suka, tetapi oleh semangat Kristus sendiri. Hendaknya ia sadar bahwa Allah akan menuntut pertanggungjawaban darinya mengenai sikap setiap suster. Ia hendaknya tidak sok moralis terhadap para suster, tetapi lebih baik memberi mereka suatu teladan kerendahan hati dan penyangkalan diri yang mendalam. Ini akan menjadi pelajaran yang paling manjur yang dapat ia berikan. Ia hendaknya tegas, tetapi tidak pernah kasar. Ia hendaknya sabar kalau merasa bosan karena menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kalaupun ia harus memberikan jawaban yang sama 100 kali lebih, ia hendaknya melakukannya dengan sikap yang sama. Hendaknya ia berusaha mengantisipasi kebutuhan para suster daripada menunggu sampai mereka meminta ini dan itu, karena keterbukaan hati orang sangat beragam. Kalau superior tahu bahwa seorang suster sedang bersedih atau menderita, ia hendaknya berusaha dengan cara apapun untuk menolong dan menghiburnya. Ia hendaknya banyak berdoa dan memohon terang supaya dapat mengetahui bagaimana menyikapi setiap suster, karena setiap jiwa merupakan suatu dunia tersendiri. Allah memiliki beragam cara untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa, dan cara itu seringkali melampaui pengertian atau perhatian kita. Oleh karena itu, superior hendaknya berhati-hati. Jangan sampai ia menghalangi tindakan Allah dalam suatu jiwa. Hendaknya ia tidak pernah menegur seorang suster kalau ia merasa jengkel. Lebih baik teguran-teguran selalu dipadukan dengan pemberian dorongan. Orang harus dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahannya, tetapi hendaknya ia tidak dihancurkan. Superior hendaknya menonjol karena kasih terhadap para susternya, dan kasih ini harus menjadi nyata dalam tindakan-tindakan. Ia hendaknya menanggung sendiri semua beban, seolah-olah untuk meringankan beban para suster. Ia hendaknya tidak menuntut pelayanan apapun dari mereka, tetapi hendaknya menghormati mereka semua sebagai mempelai Yesus dan selalu siap untuk melayani mereka siang dan malam. Hendaknya ia lebih minta bantuan daripada memerintah. Hendaknya hatinya terbuka kepada penderitaan para suster, dan ia sendiri hendaknya menyimak sungguh-sungguh dan belajar dari buku yang selalu terbuka, yakni Yesus yang tersalib. Hendaknya ia dengan kusuk memohon terang, khususnya ketika ia menghadapi masalah genting dengan seorang suster. Hendaknya ia menjadi penjaga para susternya, tanpa mencampuri hati nurani mereka, karena hanya seorang imam yang memiliki karunia ini. Tetapi dapat terjadi bahwa seorang suster merasa perlu mencurahkan isi hatinya
kepada superior. Dalam hal ini, superior boleh mendengarkan curahan hatinya, tetapi terikat untuk tetap merahasiakannya, karena tidak ada sesuatu yang lebih melukai hati seseorang daripada pengalaman bahwa sesuatu yang telah ia katakan secara rahasia dengan penuh kepercayaan dibicarakan dengan orang-orang lain. Para perempuan biasanya lemah dalam masalah ini. Jarang sekali orang menemukan seorang perempuan dengan pikiran seorang laki-laki. Superior hendaknya mengupayakan kesatuan yang mendalam dengan Allah, dan Allah akan memerintah lewat dia. Bunda kita yang tersuci akan menjadi superior biara, dan kita akan menjadi putri-putrinya yang setia. Yesus, Engkau andalanku.